Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu terkait mata kuliah komunikasi dan presentasi, materi peran penting digital marketing dalam era digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu saya sendiri, Anggi Armelia, dengan NPM 2217051145. Selanjutnya, Saya Bianca Zaira Putri dengan NPM 2217051115. Saya Denisia Aulia, NPM 2217051130. Dan saya Dimas Kurniawan dengan NPM 2217051161. Saya Widya Stibela Kurnia dengan NPM 2217051092. baiklah, langsung dimulai saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada definisi digital marketing. Menurut Joshua Tarigan dan Ridwan Sanjaya, pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, atau jejaring sosial. Tentu saja pemasaran digital bukan hanya berbicara tentang pemasaran internet. Selanjutnya itu menurut Heydrich dan Strauss yang dikutip dari Gramedia, digital marketing adalah sebuah hal yang menggunakan dunia digital dalam melakukan periklanan. Kegiatan yang dilakukan tersebut memang tidak menggemborkan secara langsung, namun hal tersebut tetap memiliki efek yang sangat berpengaruh. Nah, di sini ada jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu ada Ownet, yaitu jenis digital marketing di mana semua media dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh kita atau Anda sendiri sebagai pemilik bisnis. Contohnya itu ada digital marketing website, akun media sosial, blog, aplikasi, email, halaman sosial, dan lain-lain. Yang kedua itu ada Earnet. Nah, ini adalah jenis digital marketing di mana konten-konten yang dihasilkan baik dengan tujuan promosi atau hanya sekedar informasi didapat tanpa persetujuan bisnis kita. Contohnya itu ada ulasan atau review, ada liputan media seputar bisnis, dan penyebutan atau mention di media sosial. Selanjutnya itu ada paid, yaitu digital marketing. Jenis digital marketing terakhir yang mencakup semua bentuk periklanan digital di berbagai media seperti Facebook, Instagram, Twitter Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada saluran media digital. Saluran media digital adalah teknik komunikasi online yang digunakan untuk mencapai tujuan kesadaran merek, keakraban, kesenangan, dan untuk mempengaruhi niat membeli dengan mendorong pengguna media digital untuk mengunjungi situs web, untuk terlibat dengan merek atau produk, dan pada akhirnya untuk membeli secara online ataupun offline, melalui saluran media seperti melalui telepon atau di dalam toko. Adapun 6 saluran utama dari saluran media digital yaitu yang akan dilanjutkan oleh Bianca Zaira. Jadi yang pertama itu ada Search Engine Marketing atau SEM. Penggunaan iklan online pada halaman hasil mesin pencari untuk membantu pengunjung menemukan website produk pemasar dengan menempatkan pesan di mesin pencari untuk mendorong klik tayang ke situs web ketika pengguna mengetikkan frasa kata kunci tertentu. Yang selanjutnya ada Online Public Relation. Memaksimalkan sebutan dan interaksi yang menguntungkan dengan merek, produk, atau situs web perusahaan menggunakan situs pihak ketiga, seperti jejaring sosial atau blog yang secara kebetulan dikunjungi oleh target audiens perusahaan. Ini juga termasuk menanggapi sebutan negatif dan melakukan hubungan masyarakat melalui pusat pers atau blog. Ini terkait erat dengan pemasaran media sosial. Selanjutnya ada online partnerships, yaitu membuat dan mengelola pengaturan jangka panjang untuk mempromosikan layanan online perusahaan di situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi email. Bentuk atau kemitraan yang berbeda termasuk membangun tautan, pemasaran afiliasi, agregat, seperti situs perbandingan harga, sponsor online, dan co-branding. Selanjutnya ada interactive advertising. Penggunaan iklan online seperti spanduk atau banner dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek atau brand awareness dan mendorong click-through melalui klik dari audiens ke situs target. Selanjutnya ada opt-in email marketing. Penggunaan daftar internal untuk aktivasi dan retensi atau mempertahankan pelanggan. Metode ini menambah daftar kontak dalam email marketing melalui pelanggan yang telah melakukan registrasi yang sudah pasti menyetujui dan mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan email rutin berisi iklan dari pemasar. Lalu ada social media marketing. Pemasaran sosial media adalah kategori penting pemasaran digital yang melibatkan dan mendorong komunikasi pelanggan di situs milik perusahaan sendiri atau kehadiran sosial seperti Facebook atau Twitter, Instagram atau situs penerbit, blog, dan forum. Menjaga konsumen yang sudah ada dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan adalah salah satu elemen penting dari kegiatan pemasaran digital. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denisha.
Kemudian, digital marketing memainkan peran penting dalam era digital saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa digital marketing sangat penting. Yang pertama itu meningkatkan kinerja UMKM. Yang kedua, membangun dan mempertahankan reputasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan menumbuhkan bisnis. Yang keempat, mencapai target audiens dan meningkatkan basis pelanggan. Yang kelima, menghemat biaya marketing. Yang keenam, memperluas target pasar. Dan yang terakhir, membangun citra bisnis yang baik. Digital marketing dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kinerja mereka. Dengan digital marketing, UMKM dapat menjual produk mereka secara masif. Hal ini karena digital marketing dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih spesifik daripada metode pemasaran konvensional. UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain untuk mempromosikan produk mereka kepada pelanggan potensial. Digital marketing juga dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta meningkatkan loyalitas pelanggan melalui interaksi yang baik. Kemudian, digital marketing dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online di semua platform digital. Reputasi bisnis adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dengan digital marketing. Dengan digital marketing, bisnis dapat menampilkan citra positif dan profesional mereka kepada audiens. Bisnis juga dapat memanfaatkan testimoni, ulasan, dan rekomendasi dari pelanggan yang puas untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan bisnis. Selain itu, digital marketing juga dapat membantu bisnis dalam mengelola krisis dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dimas Kurniawan. Digital marketing juga meningkatkan penjualan dan menumbuhkan bisnis. Pemasaran yang baik dapat meningkatkan penjualan dan menumbuhkan bisnis. Dengan digital marketing, bisnis dapat menarik, mengubah, dan mempertahankan pelanggan secara online. Bisnis dapat memanfaatkan strategi seperti optimasi mesin pencari atau SEO, pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran email, pemasaran influencer, dan lain-lain untuk meningkatkan lintas konversi dan loyalitas pelanggan. Digital marketing juga dapat membantu bisnis dalam mengukur kinerja dan dampak dari pemasaran, serta mengoptimalkan strategi pemasaran sesuai dengan tujuan dan anggaran bisnis. Kemudian digital marketing juga dapat membantu bisnis mencapai target audiens dan meningkatkan basis pelanggan-pelanggan. Dengan digital marketing, bisnis dapat mengetahui siapa, di mana, dan bagaimana audiens mereka. Bisnis dapat menargetkan audiens berdasarkan lokasi, demografi, minat, perilaku, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan personalisasi pemasaran. Digital marketing dapat membantu bisnis dalam membangun hubungan yang baik dengan audiens melalui konten yang informatif, menarik, dan bermanfaat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek, pengenalan produk, dan preferensi pelanggan. Salah satu keuntungan dari pemanfaatan digital marketing bagi UMKM, khususnya pemula, yakni menekan biaya promosi. Dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional yang membutuhkan biaya yang besar dan sulit diukur, digital marketing dapat diukur dengan mudah. Bisnis dapat menggunakan berbagai alat dan metrik untuk mengukur kinerja dan dampak dari digital marketing, seperti jumlah pengunjung, klik, tayangan, interaksi, penjualan, dan lain-lain. Bisnis juga dapat mengatur anggaran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Stibela. Alasan selanjutnya mengapa digital marketing itu penting ialah memperluas target pasar. Digital marketing dapat memperluas target pasar. Dengan digital marketing, bisnis tidak terbatas oleh batasan geografis ataupun fisik. Bisnis dapat menjangkau audiens yang berada di berbagai wilayah, negara, atau bahkan benua. Hal ini dapat membuka peluang pasar yang lebih besar dan lebih beragam untuk bisnis. Digital marketing juga dapat membantu bisnis dalam menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens yang berbeda-beda. Alasan yang terakhir yaitu membangun citra bisnis yang baik. Digital marketing dapat membantu dalam membangun citra bisnis yang baik. Dengan digital marketing, bisnis dapat menunjukkan nilai-nilai, visi misi, dan tujuan bisnis mereka kepada audiens. Bisnis juga dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan citra bisnis sebagai bisnis yang peduli, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi dunia. Berikut adalah sumber-sumber website dan jurnal yang kami gunakan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.